pada hukum agama dan negara. Sepintas dari tema yang kita angkat malam ini, ada dua kata yang mungkin saya pun baru mendengar, menyamebraya. Nah, setelah saya searching, ternyata ini dari bahasa Bali. Seperti apa itu menyamebraya, bagaimana menerapkannya, mengaplikasikannya, memahaminya. Untuk selengkapnya nanti kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Profesor Insinyur Inyoman Sutantra, MSI PhD. Beliau sebagai dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan anggota SEPA Walaka PHDI Pusat. Selamat malam, Prof. Sutantra. Selamat malam, Manana. Baik, Prof. Sutantra, untuk menyingkat waktu karena di Saya sudah bisa share screen nggak, Mbak? Kok belum bisa rasanya? Sudah bisa, Prof, sudah karena bisa, ya? sudah jadi co-host, iya. Oke. Bentar. Cek. Sudah kelihatan, Mbak? Bagus, Prof. Sudah Bisa kelihatan? langsung dilanjut, ya. Ya. Salam semua saudara. Mohon maaf ini Mbak Ulan, karena kemarin saya tidak baca WA-nya gitu, baru tadi siang. Beruntung saya Senin ini kosong, Selasa kuliah saya rubah ke Selasa semua gitu. Sehingga saya bisa membuat ini, judulnya Membangun Kehidupan Menyama Braya ini. Menyama Braya itu bahasa Bali. Nyama itu artinya saudara, Braya itu keluarga. Jadi kita selalu merasa dengan orang lain itu adalah sebagai saudara dan sebagai keluarga. Sehingga kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Itu untuk membangun persaudaraan global itu ya, melalui dharma agama. Dharma agama artinya patuh pada peraturan agama. Dharma negara patuh pada peraturan negara gitu. Sehingga dharma agama itu kita patuh pada hukum, pada nilai-nilai luhur dari agama. Seperti ini kegiatan kita beragama gitu. Dan kita patuh pada hukum negara, menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila ini. Seperti ini kita menegakkan, itulah kita bisa hidup menyama braya. Jadi salam semua saudara itu adalah nyama braya. Nyama itu adalah saudara, braya itu keluarga. Kita menganggap semua itu bersaudara dan berkeluarga kita. Nah di Bali ini ada kidung yang menarik, ini kidung menyama braya ini, Upuh Ginanti. Ini kidungnya sangat bagus kalau didengarkan, tapi saya nggak bisa ngidungkan, baru saya cobakan satu kata saja, satu kalimat saja. Baline Amoloka sumbo ini Balinya Mulo Kesumbung, artinya Bali itu bisa terkenal di dunia. Seni budaya ngawinin itu disebabkan oleh keindahan seninya dan keluhuran budayanya. Lestari seni budaya, orang Bali itu teguh sekali untuk melestarikan nilai-nilai seni, keindahan seni dan keluhuran budayanya, dan didasari oleh agama dan adat. Agamanya, moral agamanya, dan kedisiplinan adatnya. Jadi menyama braya itu ada 4 ikatannya. Seni budaya, seninya yang indah, budayanya yang luhur, agamanya yang luhur dan suci, adatnya yang disiplin gitu. 4 itu sehingga kita bisa hidup menyama braya ini. Raketnya menyama braya ini, raket kita, raket sekali itu kita apa? Raket itu
kita menyama Braya merasakan betul-betul tanpa pamrih gitu. Tanpa ada kepentingan apa-apa, kita merasakan semua itu saudara. Semua itu keluarga. Sehingga kita selalu bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Dan begitu juga dilanjutkan ini, kita bisa hidup tenteram gitu. Menyama Braya itu merasakan bahwa kita tidak hanya kita mengucapkan salam semua saudara, tapi betul-betul memang kita bersaudara, berkeluarga, sejati, tulus, tanpa ada kepentingan. Gitu. Landasannya ini, gitu. Landasannya persaudaraan global. Kita semua merasa, sehingga Bali itu gampang sekali menerima orang luar datang, itu anu sekali gitu. Karena dia merasa persaudaraan global gitu. Dalam hatinya sudah kita membangun persaudaraan global. Kita membangun kasih tanpa batas kepentingan duniawi. Itulah Nyama Braya. Untuk persaudaraan yang global tanpa batas kepentingan duniawi. Dasarnya apa? Dharma agama. Ini tuntunan keluhuran dari ajaran agama. Kemudian Dharma negara. Tuntunan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan kemudian budaya, adat, dan kearifan lokal ini. Ini yang indah, itu yang luhur, ini dia punya nilai spiritual, ini spiritual, dasarnya spiritual, moral, dan peradaban, budaya, dan luhur. Yang luhur inilah dia bisa membangun insan dharma. Insan dharma, insan Pancasila. Insan yang bisa melakukan Nyama Braya dengan 9 kecerdasan ini. SQ, EQ, INQ, ini CQ, 9 kecerdasan. Itulah dia bisa membangun kehidupan yang menyama Braya. Ini terutama ini WQ ini adalah arif dan bijaksana. Setelah kita punya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, imajinasi, kreatif, dan intelektual gitu. Kecerdasan sosial budaya, seni sosial budaya itu. Dan kecerdasan kita kerja gitu. Baru kita bisa mempunyai kearifan dan kebijaksanaan. Dan mempunyai jiwa kepemimpinan, kecerdasan kepemimpinan. Inilah kehidupan, inilah membangun kita bisa menjadi insan dharma dengan 9 kecerdasan. Ini kita bisa membangun kehidupan yang menyama Braya itu. Semua kita rasakan adalah saudara. Semua kita rasakan keluarga. Dan itulah persaudaraan dan perdamaian dunia. Persaudaraan semesta atau perdamaian dunia. Gitu. Nah, dharma agama itu, kita patuh kepada tuntunan agama, itu intinya adalah kualitas spiritual kita. Inilah landasan filosofinya gitu. Landasan filosofi yang pertama apa? Ada 5 landasan ini. Membangun kehidupan yang Braya itu. Pertama, kita yakin akan keesaan Tuhan. Tuhan itu satu. Hanya orang saja, orang arif dan bijaksana menyebutkan dengan banyak nama dan dipuja dengan banyak cara gitu. Dan kita yakin bahwa manusia itu sama, terdiri unsur yang sama, itu kita yakin. Kemudian yakin akan hukum karma. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai gitu ya. Itu hukum karma, kita yakin betul, maka kita harus berkarma baik gitu. Karena kita yakin betul akan hukum karma. Yakin kita dilahirkan hidup ini untuk memperbaiki karma kita. Atau untuk berkarma baik. Baik itu apa? Rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera itu. Kita membangun kehidupan yang rukun, damai dengan karma baik kita. Dan kita yakin bahwa karmalah, perbuatan baiklah yang mengantar kita ke alam surga. Tidak ada yang lain. Apapun kita, apapun suku bangsa kita, apapun agama kita, kalau karma kita jelek ya kita masuk neraka. Nah ini karma, kita yakin betul karma adalah mengantar kita untuk masuk surga. Alam surga atau alam moksa. Yang berikut ini moral. Etika, tata susila, dan tata krama. Ini yang sangat penting. Untuk membangun spiritual dan membangun moral kita. Dan ini menjaga peradaban, seni budaya yang luhur itu. Nah inilah kehidupan menyama Braya itu muncul dari keindahan seni dan keluhuran budaya itu. Kita hidup menyama Braya. Saling asah, saling asih, saling asuh. Hidup itu menjadi indah, rukun, damai, harmonis gitu. Tentram, adil, dan sejahtera.
Dan ini kalau kita sudah punya spiritual, kualitas spiritual, moral, dan bisa menjaga seni budaya dan peradaban yang luhur, kita menjadi insan dharma yang patuh pada hukum agama. Spiritual, moral, dan karakter luhur. Kita punya kualitas spiritual, kualitas moral, dan karakter dan budi pekerti luhur. Nah, inilah kita bisa membangun persaudaraan sejati. Menyamabraya itulah persaudaraan sejati. Moderasi dan toleransi dalam beragama itu sudah termasuk dalam persaudaraan sejati kita atau persaudaraan semesta itu. Nah, disinilah kita bisa memetik nilai-nilai luhur atau makna luhur dari dharma agama itu. Itu berspiritual kita, kualitas spiritual, moral, berbudaya dan berseni budaya luhur, dan di sanalah kita menjadi insan dharma. Insan yang bisa menegakkan patuh kepada hukum agama, spiritual, moral, karakter luhur. Di sana kita bisa memetik nilai-nilai luhur atau makna luhur dari dharma agama itu. Sehingga kita bisa membangun persaudaraan sejati. Kita bisa toleransi dalam beragama. Ini tuntunan menyamabraya ini dalam agama Hindu itu ada ini. Saya sampaikan artinya saja. Wahai umat manusia, semoga Anda berpikir bersama-sama. Semoga Anda berkumpul bersama-sama. Hendaknya lah pikiran dan gagasanmu sama. Aku memberimu pemikiran yang sama dan kemudahan yang sama. Sehingga manusia itu sama. Diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus bersama-sama. Bersama itulah adalah landasan dari kehidupan menyamabraya ini. Saling asah, saling asih, saling asuh. Ahimsa. Tidak boleh menyakiti yang lain. Tatwa masih kita sadar bahwa kita sama. Wasudaya Kutumbakam ini adalah hidup bersaudara dan berkeluarga. Inilah menyamabraya. Kalau di Sanskerta kan Wasudaya Kutumbakam. Kita sadar bahwa kita berbeda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika Tanana Dharma Mangruwa. Kita adalah berbeda, tapi kita memuja Tuhan yang satu dengan nama yang berbeda. Gitu. Mencari kebenaran yang satu. Itulah kebenaran, kebahagiaan. Itulah semua kita mencari kebahagiaan, kerukunan, kedamaian. Gitu. Dan inilah sebagai landasan dari Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha ini adalah pikiran, perkataan, perbuatan satu dalam kebenaran. Sadharma ini adalah 6 untuk membentuk kebajikan. Nanti kita bicara 6 untuk membentuk kebajikan. Sadkerti ini 6 cara untuk menjaga hidup harmonis dengan alam. Pancaniti Dharma ini jalan di jalan menuju kebenaran. Pancaniti Dharma ini panca itu 5 jalan untuk menegakkan dharma. Menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kebajikan itu adalah landasan dari hidup menyamabraya. Ini dharma agama, tuntunan moral untuk menyamabraya. Itu ada banyak sekali. Saya tidak akan ulas beberapa saja itu. Itu ada 24 tuntunan yang harus diikuti. Ada 10 yang patut dihindari. Dan ini semua tuntunan yang membentuk insan dharma. Dan kehidupan yang moksardem jagatita yacaiti dharma. Moksardem jagatita berarti kehidupan yang surgawi atau kehidupan yang seperti kita hidup di surga atau di moksa. Menyatu dengan Tuhan. Tapi dengan cara dharma. Itu artinya moksardem jagatita yacaiti dharma. Ini yang patut diikuti Trikaya Parisuddha ini. Satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di dalam bingkai kebenaran. Trita karena kita harus harmonis dengan Sang Pencipta, harmonis sesama manusia, dan harmonis dengan alam itu. Sadharma ada Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Yatra, Dharma Sadhana, dan Dharma Santi. Dengan Dharma inilah kita membangun kehidupan yang santi, kehidupan yang rukun, damai, sejahtera, atau kehidupan menyamabraya ini. Dharma Wacana ini, wacana kita harus benar. Perkataan kita santun, menyejukkan. Dharma Tula kita berdiskusi, berdialog dengan benar. Nyanyian Dharma, nyanyian kebenaran. Dharma Yatra kita memahami, berjalan ke perjalanan suci keluar dan ke dalam diri kita. Kita paham diri kita. Sehingga kita paham betul bahwa kita semua sama. Nah inilah Dharma itu. Dasar Dharma membangun
kehidupan dharma, membangun dharma agama tadi. Satkerti ini adalah 6 cara untuk kita menjaga kesucian dan kebersihan alam. Ini artinya kita harmonis dengan alam. Jana kerti, atma kerti, maya kerti, dan seterusnya. Dan kemudian ini Pancayama Brata ini ada 5 yang patut kita jalani, itu tidak menyakiti yang lain, berpikir suci, arif, bijak, santun, teguh pada kebenaran, tidak serakah dan tamak, tidak mencuri dan mengambil hak orang lain. Kemudian ini juga yang penting, Pancanitining Dharma, 5 cara untuk menegakkan Dharma, santun dan teguh pada kebenaran, menegakkan kebajikan, ulas asih, tidak menyakiti atau membunuh yang lain, gitu. Menjaga kedamaian hati, kedamaian masyarakat, dan bangsa. Itu kita gitu ya, tuntunan kita. Yang harus tidak diikuti ini, ada 7 hal yang membuat kita mabuk. Kecantikan, membuat mabuk harta, kekayaan itu. Jangan kita sampai mabuk oleh itu. Kesoma ini mabuk karena pinter, karena kecerdasan. Mabuk juga karena keturunan, mabuk karena modal, mabuk karena kekuasaan itu. Semua ada 7 hal ini kita harus hindari gitu. Sadata tayi ini merusak milik orang lain tidak boleh. Meracun orang lain tidak boleh. Menggunakan ilmu hitam itu tidak boleh juga. Tidak boleh kejam, tidak boleh mengamuk, tidak boleh memperkosa, dan boleh memfitnah orang lain. Ini hal-hal yang harus kita hindari untuk kita bisa hidup menyamubraya. Sadripu sebetulnya musuh itu ada pada diri kita. 6 musuh utama. Itu adalah nafsu, kama. Itu yang paling berat, harus kita hindari. Kroda itu kemarahan atau ego. Loba, keserakahan, tamak. Mada, suka mabuk-mabuk, lupa diri. Matsarya, iri, dendam, dan dengki. Gitu. Moha ini kita bingung, ragu, tidak tahu, dan kebodohan itu. Dan ini juga terimalah yang harus kita hindari. Jangan berburuk sangka. Jangan berkata kasar dan bohong. Jangan berbuat tidak baik dan tidak pada yang lain. Ini sebetulnya menjadi hal yang patut kita hindari. Ya. Untuk membangun kehidupan menyambut daya. Dan sadharma ini kita bersama-sama, gotong royong, bersama-sama. Ini satkerti. Membersihkan, menjaga kesucian alam. Ini sadharma, kita melaksanakan kehidupan rukun, saling berbagi. Dan ini kita melaksanakan saling asah, saling asih, saling asuh. Ini kita bersama-sama. Dan seni budaya ini ogoh-ogoh, pawai seni ogoh-ogoh ini adalah seni budaya. Dan adat, seni budaya, adat, istiadat, dan kearifan lokal. Itu adalah peradaban yang luhur. Gitu. Ini kita harus jaga semua. Gitu. Itu adalah dengan itu kita bisa hidup menyamubraya, saling asah, saling asih, saling asuh. Ini kita melaksanakan baru saja umat Hindu melaksanakan untuk membangun kehidupan nyamubraya itu. Kita melaksanakan kegiatan nyepi itu niatnya melasti. Melasti kita sadar betul bahwa karma yang kita lakukan. Kalau kita melakukan karma jelek, pikiran kita jelek pada orang lain, perkataan kita tidak santun pada orang lain, perbuatan kita tidak baik pada orang lain, itu membuat alam itu menjadi kotor. Alam itu menjadi kotor. Ada vibrasi-vibrasi yang mengotori alam itu. Dan juga kehidupan damai, tidak harmonis itu karena perbuatan kita, karena perbuatan manusia. Dan juga diri manusia juga menjadi kotor. Karena itu umat Hindu melaksanakan yajna ini melasti untuk mencari tirta suci untuk membersihkan semua itu. 3 hal itu. Kekotoran alam karena karma manusia, kekotoran masyarakat karena juga karma manusia, kekotoran diri manusia sendiri karena karmanya. Sehingga kalau sudah karmanya jelek tidak bisa membangun persaudaraan atau kehidupan yang menyamubraya itu. Itu landasan ita karana dan satkerti. Dan makna melasti itu bagaimana kita membersihkan alam kita dari perbuatan kita. Membersihkan masyarakat dari perbuatan jelek kita. Membersihkan diri kita dari perbuatan jelek kita, dari karma jelek kita.
sadar betul untuk menjaga kelestarian alam. Dan kita sadar betul bahwa kita harus menjaga ista dewata atau energi-energi suci Tuhan yang menjaga alam ini. Kita harus sadar betul ada energi-energi spiritual Tuhan yang menjaga alam ini. Itu kata di umat Hindu dikatakan ista dewata. Kesadaran itulah juga bagian dari spiritual dan moral untuk membangun kehidupan yang menyamubraya tadi itu. Dan ini juga Tawur Kesanga, itu kita sebelum hari Nyepi kita melakukan Tawur Kesanga. Ini kegiatan agama Tawur Kesanga. Ini kita sadar betul kesejahteraan kita, makanan kita ambil dari alam. Kesadaran, kekayaan, kemakmuran kita ambil dari alam. Dan kalau kita mengambil dari alam itu serakah tanpa terkendali, nafsu kita tidak terkendali, kita serakah mengambil batu bara, mengambil besi, mengambil apa saja, itu akan membuat alam itu menjadi tidak stabil lagi. Karena tidak stabil akan bisa menjadi banjir, pemanasan global, gempa, gunung meletus, dan semuanya. Itu bisa terjadi karena alam tidak stabil, alam mencari kestabilannya. Karena sadar bahwa kita melakukan itu, karena perilaku manusia, maka pada Tawur Kesanga itu, kita melakukan, sadar betul, kita berutang pada alam itu. Kita mengembalikan yadnya kita, memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan alam ini supaya stabil lagi gitu. Ya, kesadaran hutang kita kepada alam ini. Alam kita beri kotoran, beri apa saja, alam tidak pernah mengeluh. Tapi alam bisa menjadi tidak stabil gitu. Karena perilaku kita. Kita mengambil kekayaannya dengan serakah gitu. Sadar betul bahwa kita harus hidup harmonis dengan alam itu. Maka itulah kita melakukan ini, Tawur Kesanga ini. Itu adalah mengendalikan diri kita itu untuk bisa membangun insan dharma. Hanya insan dharma lah yang bisa membangun kehidupan menyamubraya, persaudaraan yang sejati gitu. Kemudian kita mengandung juga ini ogoh-ogoh, ini ada pawai seni ogoh-ogoh, inilah menunjukkan bahwa agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Karena moral, keluhuran dari budaya, dan keindahan adalah rohnya adalah moral agama. Spiritual dan moral agama. Dan setiap kegiatan budaya itu adalah memberikan pesan luhur dari moral agama. Sehingga di ogoh-ogoh ini pasti bentuknya gini. Bentuknya serem-serem ini. Pesan luhurnya adalah supaya umat manusia sebelum melakukan pengendalian diri total, itu pada hari Nyepi, sebelum melakukan pengendalian diri harus membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat jelek seperti raksasa ini, seperti simbol-simbol ogoh-ogoh ini. Maka ogoh-ogoh diarak dan kemudian dibakar. Kemudian artinya apa? Simbol membersihkan diri kita dari sifat-sifat kotor itu. Kalau kita bisa membersihkan dari sifat-sifat kotor itulah kita bisa menjadi insan dharma dan kita bisa melakukan kontemplasi secara total sehingga kita bisa membangun kehidupan saling asah, saling asih, saling asuh, bisa manunggaling kaulan Gusti, kita bisa hidup menyamubraya secara tulus, secara sejati tanpa ada kepentingan duniawi atau kepentingan ikatan duniawi gitu. Itu pesan luhurnya dari pawai seni ogoh-ogoh gitu. Ada pesan luhurnya. Setiap budaya pasti punya pesan luhur. Dan budaya itu, keluhuran budaya adalah dilandasi oleh moral agama. Nah itulah sehingga hidup kita menjadi indah. Ada budaya, seni, budaya, adat, agama. Itulah menjadi hidup itu menjadi indah. Itulah hidup yang indah, menyamubraya, saling asah, saling asih, saling asuh. Dan ini pada saat hari Nyepi, membangun insan dharma, membangun manusia dharma, membangun manusia yang bisa menegakkan keluhuran agama, moral agama, atau menegakkan hukum-hukum agama, itu persis pada hari Nyepi mengendalikan diri yang dinamakan catur berata. 4 kewajiban yang harus dilakukan.
Setelah awalnya melakukan melasti, mengendalikan penyucian buana agung, buana alit, alam dan diri kita. Kemudian tadi selaur kesanga, mengembalikan keseimbangan alam. Kemudian kita sekarang melakukan penyatuan diri kita, penyatuan buana alit dan buana agung. Penyatuan pikiran kita, atman kita, jiwa kita dengan Sang Pencipta. Itulah dilakukan catur berata. Catur berata itu amati geni, mematikan api di dalam diri kita. Kita melakukan upawasa. Amati lelanguan. Kita tidak menonton TV itu tidak, ini mengendalikan panca indera kita. Amati karya mengendalikan kegiatan kita gitu. Amati lelungan, kita meditasi. Nah, itulah makna dari hari nyepi catur berata itu 4 itu ini. Anunya apa? Amati geni upawasa, berpuasa kita selama 24 jam. Berpuasa mengendalikan api yang ada dalam diri kita. Bukan api yang ada di luar diri kita saja. Dalam ini kita tidak boleh marah kalau ada orang menyalakan api. Kalau marah artinya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan api dalam diri kita. Karena yang harus kita kendalikan adalah kama, nafsu kita. Mengendalikan keroda, kemarahan dan ego kita. Mengendalikan loba, ketamahan, keserakahan kita. Mengendalikan kemabukan kita, mabuk karena 7 cara mabuk tadi. Hebat mabuk. Dan matsya, kita tidak iri, tidak dendam, tidak dengki, moha, tidak bingung, tidak bodoh, tidak menyalahi aturan gitu. 6 musuh ini ya pada diri kita. Inilah amati geni, geni itu api. Api yang bisa membakar diri kita adalah musuh yang ada dalam diri kita. Musuh utama sebetulnya ada pada diri kita. Harus kita sadari bahwa itu musuh utama itu ada pada diri kita. Kemudian amati lelungan. Kita tidak bepergian, ini artinya kita mengendalikan, menyatukan pikiran kita dalam budi. Budi itu artinya kecerdasan spiritual yang ada pada diri kita. Disinilah kita menyatukan diri, bermeditasi, menyatukan diri, menyatukan jiwa kita dengan Sang Pencipta itu. Sehingga jiwa kita menjadi bersih, murni. Sehingga kita bisa harmonis dengan Sang Pencipta, harmonis dengan alam, dan harmonis sesama makhluk itu. Kemudian kita amati lelanguan. Dia mengendalikan panca budindriya, mengendalikan mata kita, mengendalikan telinga kita, mengendalikan hidung kita, mengendalikan lidah kita, mengendalikan peraba kita, kulit kita. Itulah kita kendalikan. Jadi semua yang ada di unsur kita, kita kendalikan. Jadi mengendalikan secara total diri kita, supaya kita menjadi insan dharma. Manusia yang bisa menegakkan ajaran-ajaran tuntunan luhur agama. Amati karya, mengendalikan panca karmendriya kita yang membuat kita berkarya, bekerja. Ini mulut, tangan, bergerak di tangan, kaki, dubur, dan juga alat kelamin. Ini semua kita kendalikan. Kalau kita tidak kendalikan, kita akan menjadi penyakit dan mengacaukan. Kotornya alam semesta dan kotornya kehidupan manusia dan kotornya diri kita. Dan inilah ada simbol dari kereta dharma. Kereta dharma ini adalah wahana dari insan dharma. Wahana dari insan dharma untuk manunggaling kaulolan Gusti. Untuk menyatukan dirinya dengan kesucian dan keluhuran Tuhan. Supaya kita bersifat welas asih. Bersifat menyama beraya secara sejati. Itulah kita dengan bisa melakukan catur berata penyepian ini, mengendalikan diri secara total. Nah, ini adalah simbol dari ini, simbolnya adalah 10 indera kita, ini adalah semua kuda-kuda ini. Lelungan ini adalah simbolnya adalah kusir dan talinya kuda, inilah simbolnya adalah pemilik kereta itu. Sehingga ini menjadi kereta dharma sebagai wahana dari insan dharma untuk bisa menyatu dengan Tuhan, harmonis dengan Sang Pencipta, harmonis dengan alam, dan harmonis sesama manusia. Nah, ini landasan dari moral atau spiritual, filsafat moral spiritual ada 5 yang patut kita pahami betul. Yang pertama, kesadaran ketuhanan. Yang kedua, kesadaran kemanusiaan.
Ini filsafat tentang ketuhanan, filsafat tentang kemanusiaan. Kita betul-betul tahu diri kita itu siapa, apa diri kita, apa yang harus kita lakukan. Kesadaran hidup, bagaimana kita harus hidup. Kesadaran semesta, kesadaran seluruh dan kesadaran semesta alam nyata ini, dan kesadaran surgawi. 5 kesadaran ini adalah filsafat moral spiritual untuk bisa membangun kehidupan menyama beraya. Ini ada 9 kecerdasan tadi, ya, 9 kecerdasan tadi yang bisa dibangun. Dasarnya apa? Ini keyakinan dari 5 filsafat ini. Ada timbul 3 keyakinan yang patut kita yakini betul. Kalau di dalam Sanskertanya, ekam sadwiprah bauda wadanti. Kita harus yakin betul dan sadar betul bahwa Tuhan itu satu. Banyak orang arif dan bijaksana, orang suci, para orang suci, menyebutnya dengan berbeda-beda. Menyebutnya dengan banyak nama yang berbeda-beda. Dan dipujalah dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda itulah yang disebut oleh umat manusia itu agama. Sehingga kita mempunyai agama yang berbeda-beda. Karena cara kita memuja Tuhan itu berbeda. Keyakinan inilah yang harus kita bangun. Supaya kita betul-betul merasakan menyama Braille dalam kebinekaan. Karena Tuhan membangun kebinekaan itu. Untuk kita bersatu. Kita sadar betul ekam sakwiprah bahuda wadanti. Tuhan itu satu. Hanya orang arif dan bijaksana menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda dan dipuja dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga sering kita bertengkar karena pemujaan kita berbeda. Tapi kita tidak sadar. Kalau kita sadar, maka pasti kita tidak akan bertengkar. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita umatnya untuk bertengkar. Kedua, yang kesadaran kedua, Brahman, Atman, Aikyam. Dalam diri kita ada energi spiritual Tuhan yang dinamakan Atman. Sehingga kita yakin betul bahwa semua makhluk dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tidak ada yang berbeda, yang satu. Dengan nama saja yang berbeda. Dan yakin bahwa semua manusia adalah dibuat atau terdiri dari unsur yang sama. Jiwa dan zat padat, zat cair, zat gas, ruang dan energi semua terdiri dari manusia yang sama. Hanya bentuknya berbeda-beda, kulit warnanya berbeda-beda, sukunya dia berbeda, tempatnya dia berbeda. Tapi sama. Itu harus diyakini supaya bisa membangun betul-betul kehidupan yang menyama Braille secara sejati. Yakin semua manusia mencari Tuhan yang satu. Ya, memuja Tuhan itu mencari Tuhan yang satu. Mencari kebenaran, mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan. Dan inilah menyama Braille. Yakin bahwa hidup kita dalam berdharma agama, kita diciptakan oleh Tuhan untuk mematuhi hukum agama. Itu artinya apa? Manusia wajib membangun kehidupan menyama Braille. Kehidupan yang saling asah, saling asih, saling asuh. Sehingga dengan 3 keyakinan ini, kita bisa menjadi manusia yang mempunyai 9 kecerdasan. Kecerdasan spiritual. Kita sadar betul. Ekam sadwiprah bahuda wadanti. Spiritualnya. Kecerdasan emosional. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kemudian kecerdasan imajinasi. Kita bisa berimajinasi yang positif. Kemudian kita kecerdasan kreasi dan berinovasi. Berkreasi dan berinovasi. Demi kebaikan. Kecerdasan intelektual. Membangun ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Ini kecerdasan IQ kita. Kecerdasan sosial budaya. Kita sadar betul. Kita harus menjaga kehidupan sosial budaya, seni budaya. Dan kearifan lokal kita. Kemudian kecerdasan bekerja. Kita harus bekerja tulus. Bekerja bijak. Bekerja cerdas dan bekerja keras. Yang penting bekerja tulus. Tulus tanpa pamrih. Itulah artinya Tuhan mengajarkan kita hukum karma, kita bekerja tulus. Pahala itu adalah dari Tuhan. Nah, inilah insan dharma. Yang arif dan bijaksana, ini yang ke-8.
Ini 6, 7, 8. Harus arif dan bijaksana, wiki, wisdom. Dan mempunyai jiwa kepemimpinan, LQ, kecerdasan dalam memimpin. 9 inilah kecerdasan ini, 9 kecerdasan ini adalah insan dharma yang bisa membangun kehidupan yang moksardem jagatita dengan menyama braya, saling asah, saling asih, saling asuh itu. Nah ini kita melaksanakan dharma santi. Dharma santi itu dengan dharma kita membangun kehidupan yang santi, rukun, damai, adil, sejahtera, tentram, damai gitu. Itu artinya menyama braya, kita membangun itu. Itu adalah kita sadar betul kita dan yakin indah sekali kalau kita hidup menyama braya itu. Ini pancaniti dan kita bakti pada catur guru. Makanya dalam Dharma Santi itu, Matinduma dalam Dharma Santi semua diundang. Catur guru. Semua guru, orang-orang tua sebagai guru rupaka. Kemudian guru di sekolah sebagai guru aji. Kemudian para pejabat, para pemimpin, para negarawan sebagai guru wisesa. Para rohaniawan, tokoh-tokoh agama itu sebagai guru swadhyaya. Itu semua diundang hadir. Semua. Dengan hidup yang indah. Menyama braya. Dengan patuh kepada ajaran guru ini. Guru rupaka, guru aji, guru wisesa, dan guru swadhyaya. Nah sekarang dharma negara. Tadi sudah dharma agama. Dharma negara, kita patuh dan bakti pada hukum negara. Itu yakin betul, sadar betul bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang mengandung nilai-nilai luhur. Dan dia sumber dari segala sumber hukum. Dan ini adalah sebagai landasan, bukan landasar ya, landasan dari berdharma negara. Dan membangun jiwa kebangsaan. Dengan 4 konsensus kebangsaan. Kita sadari betul. Kita harus patuh pada 4 konsensus kebangsaan. Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 45, NKRI, kita teguh menjaga NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Membangun jiwa kebangsaan, ini dharma agama dalam membangun jiwa kebangsaan, kita teguh menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan juga kita harus patuh tadi, catur 4 konsensus kebangsaan tadi. Dan yang kita patuh dan bakti kepada undang-undang dan hukum negara. Dan kita rela berkorban jiwa dan raga untuk kejayaan NKRI. Dan kemudian sadar dan yakin bahwa kebinekaan kita yang indah ini adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang esa. Perbedaan ini indah dan patut kita jaga. Itu yang kita harus yakini dalam berdharma negara. Dan kita teguh menjaga kerukunan, kedamaian, persatuan dalam kebinekaan. Dan kemudian kita santun dan teguh dalam menjaga nilai-nilai luhur, seni budaya dan kearifan lokal Nusantara. Dan kemudian kita sadar dan yakin bahwa kita lahir di Indonesia adalah untuk kejayaan NKRI. Ini kita yakin berada di sini bukan untuk merusak NKRI, tapi untuk kejayaan NKRI. Dan kita harus selalu berbicara born for the best of Indonesia. Kita lahir di Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Dan inilah dharma negara. Dan insan Pancasila, gimana insan Pancasila? Insan Pancasila, insan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan kita harus sadar dan yakin Tuhan hanya satu dengan nama yang berbeda-beda itu tadi. Cara memuja itu menjadi agama yang berbeda-beda. Yakin Tuhan menciptakan perbedaan. Perbedaan ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatukan umatnya melalui tali spiritualitas dan moralitas agama. Dan agama ini kita yakin adalah untuk pendakian moral dan spiritualitas. Dan itu adalah sebagai penyatuan keberbedaan yang diciptakan oleh Tuhan ini. Dan kita yakin betul Tuhan tidak pernah mengajarin kita yakin dan sadar Tuhan tidak mengajarkan umatnya untuk bertengkar, umatnya untuk berselisih, umatnya untuk berperang.
umatnya untuk saling memfitnah. Tidak akan mengajari itu. Kita yakin betul itu. Itu adalah yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita yakin manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa untuk menjadi makhluk yang bermoral, berkarakter, berbudi pekerti luhur, adil dan beradab melalui tuntunan ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kita yakin Tuhan tidak akan mengajarkan kita untuk bertengkar, mengajarkan kita untuk hidup berkarakter luhur, berbudi pekerti luhur. Ini itulah tuntunan ajaran agama, adalah pendakian moral dan spiritual. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita yakin bahwa manusia diciptakan berbeda dalam agama, berbeda dalam budaya, berbeda dalam adat istiadat, berbeda dalam kearifan lokal, namun berkewajiban untuk berlomba berbuat kebajikan. Kita tuh yakin harus kita berlomba untuk berbuat kebajikan, berbuat baik, untuk menegakkan kebenaran sesuai hukum agama dan hukum negara dalam rangka membangun persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Inilah persatuan Indonesia. Kita harus satu dan bersatu di dalam perbedaan ini. Dan yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Kita yakin dan sadar betul bahwa demokrasi adalah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dan harus diselenggarakan secara santun, etis dan beradab. Melalui musyawarah mufakat. Dalam suatu perwakilan yang terdiri dari dan dipimpin oleh para arif dan bijaksana. Jadi para perwakilan itu harus orang arif dan bijaksana. Dan dipimpin pun oleh orang arif yang bijaksana. Sehingga mereka-mereka itu dapat menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketentraman, serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Itulah sila keempat. Itulah yang harus kita yakini. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus satu dan bersatu dalam usaha bersama. Usaha bersama dari seluruh elemen bangsa. Satu dan bersatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk membangun cita-cita bangsa kita. Yaitu kehidupan masyarakat adil, makmur, tata tentrem, kertara harja, gemah ripah, lojinawi. Inilah sikap dan keyakinan, kesadaran yang harus kita bangun. Kalau itu sudah terbangun, baru kita menjadi insan Pancasila. Kalau insan Pancasila, kita bisa hidup rukun, damai, hidup menyama beraya, tidak habis energi kita untuk berselisih dan bertengkar. Semua energi kita untuk membangun untuk the best of Indonesia. Born for the best of Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Ini harus kita yakini. Dan ini kita yakin ke depan. Namanya apa? Insan Dharma dan insan Pancasila. Ke depan menjadi era society masyarakat dengan 9.0. Yang sekarang ini 5.0. Kita ke depan, kalau sudah berhasil menegakkan Pancasila, kita menjadi masyarakat dengan 9.0. 9.0 ini insan Pancasila, insan dengan 9 kecerdasan. Untuk membangun masyarakat Pancasila. Masyarakat yang damai, harmonis, adil sejahtera, menyama beraya, saling asah, saling asih, saling asuh, dalam kebinekaan yang indah. Lalu bagaimana? Rohaniawan, tugasnya apa rohaniawan? Kalau sebagai rohaniawan harus bisa menegakkan dharma, atau menegakkan kebajikan, atau menegakkan kebenaran.
menegakkan kesucian, dan meningkatkan spiritual, moral, dan karakter, dan budi pekerti luhur dari seluruh bangsa kita. Rakyat kita itu tugas rohaniawan. Dari warga bangsa, semua warga bangsa. Harus ditegakkan moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Hingga damai. Hingga bisa membangun kehidupan bangsa yang damai dan harmonis dalam kebinekaan. Itu tugas para rohaniawan. Kalau negarawan, apakah itu lawyer, apakah itu politikus, apakah itu pemimpin, itu harus bisa menegakkan dharma negara, menegakkan hukum negara, dan menjaga kerukunan, kedamaian, keadilan, keamanan, ketentraman, kesatuan, menjaga keutuhan negara, bangsa di dalam kebinekaan. Itu negarawan, tugasnya negarawan. Kalau usahawan, para pengusaha-pengusaha kaya itu punya tugas yang kalau dia Pancasilais, tugasnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Bukan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, tapi membangun kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam kebinekaan kita. Gitu. Dalam kebinekaan. Harus kita membangun itu. Dan kalau kita sebagai karyawan, kita harus bisa meningkatkan produktivitas bangsa. Meningkatkan karena kita bekerja untuk bangsa. Meningkatkan produktivitas bangsa dan menjaga suasana kerja yang kondusif dalam kebinekaan. Dan inilah kita membangun society 9.0 ke depan. Masyarakat kalau bisa menegakkan Pancasila, masyarakat Indonesia sebagai terdepan menjadi masyarakat dengan 9.0. Ini society 9.0 itu membangun persaudaraan semesta. Ini para tokoh-tokoh dunia. Society ini perdamaian dunia dan persaudaraan semesta. Kalau kita bisa membangun manusia itu dengan kebajikan, dengan 9 kecerdasan, manusia Pancasila, dengan 9 kecerdasan tadi, dengan 5 nilai-nilai luhur Pancasila tadi, kemudian pemimpin masa kini, era masa kini adalah era 5.0. Dengan insan, dengan 5 kecerdasan. SQ, spiritual, emosional, intelektual, kemudian kerja, work, dan kepemimpinan. 5 itu. Tapi ke depan, kalau sudah kita menjadi insan Pancasila, insan berkebajikan, kita bisa membangun kehidupan persaudaraan semesta dengan menyama Braille secara semesta. Pemimpin masa depan, eranya ke depan adalah era 9.0. Dengan insan 9.0. Insan dengan 9 kecerdasan itu. SQ, EQ, EQ, INQ, CQ, sosial budaya, kemudian kerja, wisdom, dan leadership. Itu yang ke depan. Maka Pancasila itu adalah dasar betul-betul harus kita insafi. Dan agama betul-betul harus kita insafi. Hukum agama dan hukum Pancasila itulah, nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa membangun kehidupan menyama Braille. Ini terakhir saya akan membacakan sebuah puisi. Puisi ini menarik sekali. Puisi dari Lembah Sindu. Puisi untuk membangun kehidupan persaudaraan semesta. Ini dalam perlindungan yang tunggal senantiasa. Ini keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Yang tunggal senantiasa. Marilah kita belajar bersama-sama. Dengan penuh perhatian. Marilah kita berkarya dengan penuh semangat. Serta jiwa kebersamaan. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jika terjadi kesalahpahaman, sekecil atau sebesar apapun, marilah kita saling memaafkan, tanpa menyisakan sakit hati, rasa tersinggung, benci, dan dendam. Damailah hatimu, damailah hatiku, damailah kita semua. Puisi ini mengandung spirit untuk membangun persaudaraan semesta dengan kehidupan menyama Braille yang santi sundara. Santi sundara, damai, rukun, indah, begitu. Itu kehidupan santi sundara. Ini dengan puisi luhur atau puisi yang kuno
dari Lembah Sindu. Dan terakhir, salam semua saudara. Terima kasih, Mbak Nana. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas paparannya. Ternyata menyama Braya merupakan salah satu local wisdom dari Bali, yang mana banyak sekali tahapan-tahapan untuk pencapaian hingga mencapai insan dharma dengan berbagai mekanisme yang sudah dipaparkan Prof. Sutantro tadi. Baik, Bapak, Ibu, dan audiens sekalian, selanjutnya saya akan geser pada penanggap yang sudah ready. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung beri kesempatan waktu kepada Biku Dharma Suko. Selamat malam, Biku. Halo, Halo, selamat malam. ya. Ini saya lagi di rumah duka. Oh, Jadinya maaf. maaf saya ini apa? Saya menyimak, tapi ini saya lagi di rumah duka, Bu. Oh, baik, baik, Ya, Biku. Disampaikan. Baik, terima ya, kasih ya. sebelumnya. Terima kasih. Baik. Mungkin bisa saya geser ke Bapak Johan Ajuan. Selamat malam, Bapak Johan Ajuan. Selamat malam, Mbak Nana. Malam, Apa Pak Johan. kabar? Alhamdulillah Salam baik. kita semua saudara. Salam semua saudara. Baik, Pak Johan, silakan memberikan sudut pandang tentang menyama Braya dan sudut pandang Pak Johan, bagaimana kita untuk bisa mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Pak Johan. Ya, baik. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada teman-teman yang beragama Islam. Tentunya sudah buka puasa. Dan saya singkat saja, tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof. Sutantro, sangat lengkap dan komplit. Ibaratnya nasi goreng komplit, ada kerupuk, ada ikan, ada ayam goreng. Ya. Banyak kesamaan apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman Sutantro dalam versi agama Hindu dengan juga dalam versi agama Konghucu. Saya hanya mengutip beberapa, yaitu bahwa di dalam agama Konghucu juga diyakini bahwa manusia itu hidup dan dilahirkan itu mengemban tugas dan misi, di mana sejak lahir manusia sudah dititipkan dengan watak sejati yang mana berisi tentang sifat-sifat kebajikan, dan manusia itu hidup wajib mengemban misi kebajikan itu, dimulai dengan pembinaan diri, kemudian dia harus mencintai rakyat, dimulai daripada mencintai keluarganya sendiri, kemudian mengharmoniskan masyarakat, dan kemudian ikut mensejahterakan negara. Lalu dia itu harus menjalankan kebajikan. Kebajikan itu versinya banyak, ada 8 kebajikan, yaitu berbakti kepada orang tua, rendah hati, dia dapat dipercaya, susila, adil, benar, kemudian tidak berprasangka buruk pada orang lain dan tahu malu. Bisa juga dalam versi yang 5 kebajikan, yaitu cinta kasih, bijaksana, keadilan dan kebenaran, dapat dipercaya, dan susila. Juga bisa juga ditambah dengan keberanian. Nah, semua ini di dalam berinteraksi manusia itu sebagai makhluk sosial, dia itu harus menempatkan dirinya sebagai saudara pada semuanya, ya, sehingga ada golden rule-nya itu, yaitu di 4 samudera kita semua bersaudara. Agar kita bisa dianggap saudara dan diperlakukan saudara oleh orang lain, maka
kita harus menjalankan sikap dan kebijaksanaan, yaitu apa yang diri sendiri tidak inginkan janganlah diberikan pada orang lain, maka di mana-mana kita akan diperlakukan sebagai saudara. Dan apa yang kita ingin maju, kita juga membantu orang lain maju, dan bila kita ingin tegak, kita juga membantu orang lain tegak. Ya, kira-kira demikian Mbak Nana. Dari Pak Prof. Sutantro itu sudah sangat komplit. Saya hanya menambahkan sedikit dari versi agama Konghucu. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Jadi dari Pak Johan ada sudut pandang atau pemikiran perihal menyamar daya dengan sebagaimana kita menempatkan diri terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan bisa menempatkan diri kita sebaik apa yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, penanggap selanjutnya akan saya berikan dari agama Islam. Selamat malam, Gus Mizan. Selamat malam, Mbak Nana. Ya. Saya berikan waktu untuk memberikan sudut pandang, tanggapan, atau apapun mengenai local wisdom dari Bali yang sudah disampaikan Prof. Sutantro Menyame Braya. Silakan, Gus Mizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Prof. Sutantro, ya saya sama yang sebelumnya ini tadi, lengkap dan komplit, detail dan jelas. Sesungguhnya Islam Sufi juga garis besarnya ya seperti yang disampaikan Prof. Sutantro, bahwa kita diciptakan, kita dihidupkan di dunia ini untuk menghidupi dan melestarikan, merawat, melestarikan yang Allah berikan. Ya, diri sendiri dulu, baru kemudian keluarga. Sebagaimana pesan Nabi, ibda binafsik tsumma biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian keluargamu. Lantas masyarakat sekitarmu, lingkungan kecil, RT, kemudian membesar, RW, dan seterusnya. Kemudian bangsamu, kemudian ya seluas-luasnya hingga dunia, bahkan semesta raya. Karena semua yang ada ini diciptakan oleh Tuhan yang satu dengan tujuan menyatukan semua menjadi satu kesatuan terpadu yang tak terpisahkan. Satu sama lain harus mengenal dan mengerti kesejatian dirinya masing-masing, sehingga bisa menempatkan diri, pandai membawa diri, dan berdiri secara mandiri, yang kemudian siap bergandeng tangan mesra menuju membangun negeri kita tercinta ini, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang super baik, yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, raharjo, yang diimpikan oleh setiap insan yang berhati nurani dan berpikiran sehat,
serta berbudi pekerti luhur bahwa kita adalah khalifah Allah di bumi, wakil Tuhan di bumi. Namanya wakil Tuhan ya hendaknya ada sifat-sifat ketuhanan yang semua itu sifat mulia, sifat positif yang membangun, tidak merusak. Maka harus kita buktikan secara nyata pada diri pribadi kita masing-masing, kemudian di keluarga kita, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, kemudian di organisasi di mana kita bergabung, termasuk di IMP ini, mari kita buktikan bahwa kita menyama beraya. Kita harus berpandangan visi misi harus sama, bahwa masing-masing kita saling butuh, harus saling menghormati, menjunjung, tidak sebaliknya. Dan mari kita wujudkan cita-cita bersama menuju Indonesia merayakan perbedaan dengan perayaan yang dipenuhi kemesraan dari hati nurani yang tulus, yang tidak ada iri dengki dan lain sebagainya. Masing-masing kita adalah insan beragama yang telah meyakini kebenaran agama masing-masing dan bertoleransi tinggi, menghormati cara beragama yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Demikian barangkali dari saya, Mbak Nana. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat dari saya untuk Profesor Sutantra. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua lagi, berdiskusi menuju Indonesia merayakan kemerdekaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nisan. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Jadi untuk partisipan maupun audienya sudah bergabung, mungkin ada yang masih perlu ditanyakan. Mohon izin Prof, mungkin kita bisa susulkan barangkali ada sesuatu yang masih diperlukan. Tapi dengan penjelasan dan pemaparan Prof Sutantra sebagaimana sudah disampaikan beberapa penanggap bahwa sangat komplit pakai telur. Terima kasih Prof Sutantra, apa yang disajikan sangat membantu dan menambah wawasan dan input kita yang luar biasa. Untuk selanjutnya, Prof Sutantra mohon diberi closing statement dari apa yang sudah disampaikan. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Nana. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, marilah kita patuh dan bakti kepada hukum-hukum agama untuk kita bisa membangun moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, mari kita patuh pada undang-undang dan hukum negara untuk kita bisa membangun negara, untuk bisa hidup menyama beraya atau hidup bersaudara secara tulus dalam kebinekaan. Dan yang ketiga, mari kita yakini betul, seperti tadi, kalau di dalam bahasa asingnya bilang, born for the best of Indonesia. Jadi kita lahir di Indonesia untuk kebaikan Indonesia, untuk kejayaan Indonesia. Kita sadari itu. Kita lahir di Indonesia bukan mencari keuntungan untuk diri kita sendiri merusak Indonesia, tapi born for the best of Indonesia. Mungkin itu Mbak Nana. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya.
Salam semua saudara. Baik, terima kasih banyak Prof. Sutantra. Baik Bapak Ibu, sekian perbincangan jagongan online kita malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan, yang kita dengarkan bersama menjadi input yang baik buat kita semua, menjadi penguat kita untuk menyama Braya. Saya Nana, mohon maaf sebelumnya atas segala keterbatasan, kekurangan, kesalahan, serta hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita diberi kesempatan umur yang barokah untuk bisa berjumpa kembali di minggu depan. Salam semua saudara. Salam semua Salam saudara. Terima kasih. saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung malam hari ini, dan sampai jumpa di Senin mendatang dengan tema yang lain. Maaf terlalu panjang Mbak Ulan tadi ya. Terlalu panjang tadi Mbak Ulan ya. Iya Pak, iya Prof, nggak apa-apa, tapi karena kita kan memang selama bulan puasa ini durasi waktu jagongan kita jadi cuma 1 jam, yang biasanya 2 jam jadi 1 jam karena ada. Assalamualaikum Mbak Ulan. Oh iya, Mas bergabung juga ya ternyata. Iya, mohon maaf Mbak. Mbak Iya, kok nambah Bapak. cantik Mbak ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di Senin depan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua Terima saudara. kasih Mbak Ulan. Salam semua Mari saudara kita Pak Daniel. menyamo Braya sesuai dengan tagline IMP, semua saudara.